warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 merupakan kelompok yang pro mengenai tagar karyawan kontrak. Selanjutnya, kami akan mengenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Lubusoke. Saya Dinta Nubawanti Nurjana. Saya Rifa Nafila. Saya Yusuf Meliana. Kita langsung ke wawancara. Perkenalkan, saya Silviana Suesti. Saya seorang Human Resource bagian rekrutmen di PT Purantara Mitra Angkasa 2. Perkenalkan, saya Dinta Nubawanti Nurjana dari perwakilan kelompok 1. Oke, di sini kami sudah bersama narasumber kami yang bernama Silviana Suesti dari PT Purantara. Baik, kita lanjut aja langsung ke pertanyaannya. Sebenarnya di perusahaan kakak tuh ada nggak sih karyawan kontrak? Ada, di perusahaan kami itu ada 3 posisi ya. Yang pertama itu daily worker, itu termasuk karyawan kontrak juga, kita biasa sebut DW atau daily worker. Terus ada karyawan kontrak yang satu itu PKWT, perjanjian kontrak waktu tertentu itu PKWT. Terus ada juga karyawan tetap, kita sebut PKWTT, perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Terus untuk kakak sendiri setuju atau nggak sama yang adanya tuh karyawan kontrak? Setuju. Setuju. Iya. Apa aja sih keuntungan bagi perusahaan tuh dalam memperkerjakan karyawan kontrak? Oke, keuntungan sih yang pertama adalah efisiensi tenaga kerja ya. Jadi kalau karyawan kontrak itu kita bisa rekrut sesuai dengan posisi yang kita butuhkan. Misalnya sesuai dengan project, misalnya kita ada project apa, jadi kita bisa merekrut karyawan kontrak terus sesuai dengan yang kita butuhkan. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Terus selain itu juga efisiensi biaya, soalnya karyawan kontrak dia tidak berhak memiliki tunjangan pensiun. Jadi perusahaan tidak perlu menyiapkan tunjangan pensiun untuk karyawan kontrak. Terus aku juga mau nanya nih, apa aja sih kelebihan dari segi manajemen terhadap karyawan kontrak dibanding karyawan tetap? Oke, kalau dari segi manajemen itu tadi ya ada efisiensi biaya, terus kita proses rekrutnya itu lebih mudah dan lebih gampang gitu, lebih cepat lah ya. Terus kelebihan lain kita bisa mengatur karyawan kita. Jadi misalnya ada project, apabila project tersebut sudah selesai, jadi kita bisa memutuskan hubungan untuk tidak dilanjut karyawan kontrak tersebut. Jadi kita bisa manajemen waktu, manajemen efisiensi biaya juga. Jadi itu lebih fleksibel sih. Terus tantangannya atau risiko atau hambatan yang dihadapi perusahaan dengan memperkerjakan karyawan kontrak itu ada nggak? Pasti ada ya. Kalau tantangan sih karena ini ya, mungkin kalau dari loyalitas, karyawan kontrak ini cenderung memiliki loyalitas yang kurang. Mungkin ya, karena mereka beranggapan bahwa kontrak dia di perusahaan itu bukan kontrak jangka panjang. Jadi ya seperti yang kita lihat biasanya karyawan kontrak itu lebih cenderung apabila dia mempunyai peluang di perusahaan lain, dia akan resign. Akan, jadi akibat tersebut turnover di perusahaan, keluar masuknya karyawan itu lebih tinggi. Terus gimana cara menangani masalah loyalitas sama motivasi di antara karyawan kontrak tuh gimana? Kita kalau untuk motivasi biasanya kita ada evaluasi kinerja. Itu kalau untuk evaluasi sebenarnya kita tidak membedakan antara karyawan kontrak dan karyawan tetap. Jadi untuk evaluasi tersebut itu mencakup semuanya. Jadi kita ada penilaian, yang penilaian tersebut akan menjadi adil dan juga menjadi dasar apakah karyawan kontrak tersebut misalnya habis kontrak akan diperpanjang lagi kontraknya, atau nanti akan ada ikut pengembangan karir, terus akan dipromosikan, terus mungkin akan dipromosikan menjadi karyawan tetap juga. Itu tuh ada nggak prosedur penilaian kinerja untuk karyawan kontrak dibanding dengan karyawan tetap? Kalau sejauh ini untuk
evaluasi penilaian kinerja itu kita sama ya, antara karyawan kontrak dan karyawan tetap itu kita samakan, karena kita tidak mau membagi antara kontrak dan itu. Jadi untuk penilaian Berusaha adil, ya? iya, kita berusaha adil, karena itu kan juga jadi satu motivasi juga buat karyawan kontrak agar dia tidak merasa dibedakan gitu kan. Terus untuk evaluasi biasanya kita ada evaluasi per 6 bulan, itu kita sebut dengan PA dan KPI. PA Performance Efficiency dan KPI itu Key Performance Indicator. Itu istilahnya kalau di sekolah rapot lah. Oh, iya. Jadi dari penilai tersebut itu tadi nanti yang akan menjadi dasar kalau untuk karyawan kontrak ya, nanti akan menjadi dasar dia dipromosikan, dia diperpanjang kontraknya, dan mungkin apabila ada kemampuan perusahaan itu buat tunjangan insentif atau bonus. Terus yang dilakukan perusahaan untuk memastikan karyawan kontrak merasa terlibat dan dihargai itu gimana sih? Merasa terlibat dan dihargai itu ya tadi kita menganggap semuanya adil gitu, kita sama ratakan, jadi kita tidak membedakan antara karyawan kontrak atau karyawan permanen. Itu terkait penilaian, evaluasi, dan kalau berbeda dengan tunjangan ya, jadi kita ikut sertakan karyawan kontrak itu di semua penilaian, evaluasi, promosi, kita tidak membedakan, kecuali yang tadi itu terkait tunjangan pensiun, itu memang kalau untuk karyawan kontrak memang tidak ada. Oke, itu dia tadi pertanyaan yang sudah kami ajukan kepada Mbak Silvi terkait karyawan kontrak ya teman-teman. Oke, sekian. Terima kasih kepada Mbak Silvi. Semoga sukses selalu. Oke, terima kasih Mbak. Lah, udah kelar. Gimana teman-teman wawancara dari kita? Semoga video yang kita buat dan informasi yang kita berikan bisa bermanfaat buat kalian. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I must have sent 400 poems on the way you used to smile at me. I used to write them for you daily, but my thumbs are running dry lately. No one wants to hear a song about the bitch that broke my heart. I should've listened to my mama, she saw through you from the start. But now we're here in Regent's Park amongst the flowers, and I wish it would rain, 'cause in the sun you look so lovely that I'm pulling for you over again. Since I have nothing left to say that will make you change your mind, I'll say goodbye on a beautiful spring.